Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada topik bahasan mikroekonomi kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai diskriminasi harga. Kita akan lihat contoh aplikasi perhitungan dari kasus diskriminasi harga tingkat ketiga, serta kita akan membahas dua jenis diskriminasi harga lainnya, yaitu peak load pricing dan intertemporal price discrimination. Banyak yang menganggap bahwa peak load pricing ini adalah sebagai salah satu contoh diskriminasi harga tingkat kedua. Sementara diskriminasi harga intertemporal sering dianggap sebagai bentuk lain dari diskriminasi harga tingkat ketiga. Kita akan lihat nanti kebenarannya. Pada pembahasan terakhir mengenai diskriminasi harga tingkat ketiga, kita mendapatkan diagram ini. Dari diagram, kita dapat melihat bahwa harga lebih tinggi ditetapkan kepada kelompok konsumen yang memiliki kurva permintaan lebih inelastis. Ingat formula harga ini? Untuk kelompok konsumen 1, persamaan harga adalah seperti ini. Dan untuk kelompok 2 adalah seperti ini. Ketika permintaan kelompok 1 kurang elastis dibandingkan permintaan kelompok 2, maka itu artinya dalam nilai absolut, nilai elastisitasnya lebih rendah. Lihat misalnya, permintaan yang kurang elastis memiliki elastisitas sebesar 0,5 dalam nilai absolut, lebih rendah daripada permintaan yang lebih elastis, yakni sebesar 2 dalam nilai absolut. Sekarang jika kita bandingkan harga P1 dan P2 dari rumus harga sebelumnya, kita dapatkan rasio seperti ini. Namun karena elastisitas permintaan selalu bernilai negatif, maka dalam nilai absolut rasio harga akan menjadi demikian. Sekarang kita bisa lebih mudah membandingkan. Karena permintaan 1 lebih inelastis, maka dalam nilai absolut 1 per epsilon 1 akan lebih tinggi daripada 1 per epsilon 2. Dengan demikian, secara keseluruhan, pembilang dalam rasio yaitu 1 min 1 per epsilon 2 lebih tinggi daripada penyebutnya, yaitu 1 min 1 per epsilon 2. Sehingga rasio menjadi lebih besar daripada 1, atau P1 lebih besar daripada P2. Jadi terbukti benar bahwa harga lebih tinggi ditetapkan kepada kelompok konsumen yang memiliki kurva permintaan lebih inelastis. Oke, kita mulai pembahasan dengan pembahasan mengenai contoh aplikasi perhitungan. Kita bisa lihat contoh kasus ini. Pertama, kita tahu bahwa ini adalah masalah maksimisasi keuntungan. Jadi kita dapat menemukan solusinya seperti ini menggunakan cara formal. Kita tuliskan dulu fungsi tujuannya. Dan R1 dan R2 di sini adalah pendapatan yang diperoleh dari mengalihkan dua fungsi inverse permintaan di sini dengan output masing-masing, yaitu Q1 dan Q2. Dan ini adalah biayanya. Jelas di sini kita berhadapan dengan kasus optimisasi dengan dua variabel pilihan, yaitu Q1 dan Q2. Jadi solusinya adalah dengan mencari turunan parsial pertama dari fungsi tujuan, yaitu fungsi keuntungan terhadap Q1 dan Q2 seperti berikut, lalu menyamakan keduanya dengan 0. Perhitungan di sini relatif mudah karena fungsi biayanya linier. Kita dapat menemukan Q1 dan Q2 ini, kemudian dengan substitusi kita bisa dapatkan P1 dan P2 serta tingkat keuntungan maksimal jika kita mau. Cara yang lain untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan langsung menggunakan formula MR sama dengan MC. MC adalah turunan biaya atau C terhadap Q atau total output, dan karena Q adalah Q1 tambah Q2, maka turunan C terhadap Q ini akan sama dengan turunan C terhadap Q1 atau Q2. Jadi MR1 sama dengan MC adalah ini, dan menghasilkan Q1 dan P1 yang sama dengan perhitungan sebelumnya. Begitu pula MR2 sama dengan MC ini juga menghasilkan Q2 dan P2 yang sama dengan perhitungan sebelumnya. Bagaimana jika terdapat peraturan yang melarang praktik diskriminasi harga seperti yang ditanyakan pada pertanyaan nomor 2 di sini? Tanpa diskriminasi harga, maka hanya akan ada satu harga yaitu P dan tidak ada lagi P1 dan P2. Tapi tentu saja P tidak sama dengan P1 ditambah P2. Yang bisa dihasilkan dari penjumlahan adalah Q total yang sama dengan Q1 dan Q2. Jadi dari dua fungsi inverse permintaan, sekarang kita mendapatkan Q1 dan Q2 masing-masing seperti ini. Sehingga total output atau Q dinyatakan seperti ini. Inilah kemudian fungsi tujuan kita sekarang.
Karena biaya dapat diekspresikan sebagai fungsi dari Q dan harga juga dapat diekspresikan dalam Q, kita memiliki Q sebagai satu-satunya variabel pilihan. Dari fungsi permintaan total ini, kita dapatkan fungsi inverse permintaannya seperti ini, yaitu dalam bentuk persamaan P sebagai fungsi dari Q. Fungsi keuntungan perusahaan akhir dengan demikian menjadi seperti ini. Hanya QT sebagai satu-satunya variabel pilihan, dan berikutnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal kita hanya perlu mencari turunan pertama dari fungsi tujuan kita, yaitu fungsi keuntungan terhadap total output atau QT, dan kemudian menyamakannya dengan 0 untuk mendapatkan hasil ini. Untuk dua kasus diskriminasi harga lainnya ini kita bisa bahas secara cepat. Dalam kasus diskriminasi harga antar waktu atau intertemporal, perusahaan menjual barang pada dua titik waktu yang berbeda. Ada konsumen misalnya yang lebih suka membeli produk saat produk diluncurkan pertama kali, dan harga biasanya tidak menjadi hambatan bagi mereka, atau kurva permintaan golongan konsumen ini bersifat inelastis. Contohnya kita bisa lihat permintaan konsumen untuk menyaksikan film yang ditayangkan perdana di teater, atau permintaan konsumen pada ponsel tertentu yang baru diluncurkan untuk pertama kalinya. Pada konsumen tipe ini, perusahaan bisa menetapkan harga yang relatif lebih tinggi. Namun di sisi lain, ada konsumen yang rela menunggu lebih lama untuk mendapatkan harga lebih murah. Permintaan kelompok ini biasanya lebih sensitif terhadap harga, sehingga akan dikenakan harga lebih rendah oleh perusahaan. Diskriminasi harga antara waktu sekilas terlihat sangat mirip dengan diskriminasi harga tingkat ketiga, namun jika kita telaah lebih dalam, keduanya sebenarnya berbeda. Pada diskriminasi harga antara waktu, penetapan jumlah output dan harga untuk masing-masing kelompok dilakukan secara terpisah dalam perhitungan. Seolah-olah tidak ada permintaan dua, MR1 akan disamakan dengan MC untuk menemukan Q1 dan P1. Nanti saat hendak menjual produk ke kelompok 2, hanya MR2 saja yang disamakan dengan MC perusahaan. Dalam kasus harga beban puncak atau peak load pricing, fitur umumnya adalah adanya permintaan dan marginal cost yang lebih tinggi selama periode waktu puncak. Sekilas, praktik diskriminasi harga ini mirip dengan diskriminasi harga tingkat 2 karena harga ditetapkan berbeda-beda kepada kelompok konsumen dengan jumlah pembelian yang berbeda. Namun, seperti dalam kasus harga antara waktu, kuantitas dan harga pada kasus peak load pricing juga ditentukan secara terpisah, tak seperti pada diskriminasi harga tingkat 2. Di periode waktu puncak atau peak period, di mana permintaan dan MC sama-sama tinggi, ditentukan keuntungan maksimum pada MR1 sama dengan MC atau pada titik perpontongan yang menghasilkan Q sebesar Q1 dan P sebesar P1. Pada kondisi normal, baik permintaan maupun MC-nya lebih rendah, yaitu di kurva D2 dan porsi kurva MC yang relatif mendatar. Pada kondisi ini, perusahaan akan memaksimalkan profit saat MR2 sama dengan MC, yaitu di titik perpotongan yang menghasilkan Q2 dan P2 ini. Terlihat di sini, dengan MC yang tidak konstan dan meningkat tajam selama periode puncak, maka harga dan kuantitas yang ditetapkan perusahaan ke masing-masing kelompok konsumen akan berbeda. Tidak hanya itu saja, MR1 dan MR2 juga berbeda nilainya. Baik, demikian pembahasan kita mengenai aplikasi perhitungan diskriminasi harga tingkat ketiga, serta penjelasan mengenai konsep peak load pricing dan intertemporal price discrimination. Hal yang harus digarisbawahi adalah pada dua konsep diskriminasi harga terakhir ini, kelompok permintaan konsumen dibedakan oleh unsur waktu. Akibatnya, penetapan harga dan output untuk masing-masing kelompok konsumen harus dilakukan secara terpisah mengikuti waktu-waktu tersebut. Ini yang sedikit membedakannya dengan diskriminasi harga tingkat 2 dan 3. Silakan ditonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat. Kita akan sambung pembahasan tentang topik-topik mikroekonomi lainnya pada video-video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.